Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 74 Pemeriksaan. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan roh, Anda tidak dapat berkultivasi seperti ini. Apakah Anda tidak tahu bahwa dalam perjalanan kultivasi, ia menekankan siklus kemajuan bertahap? Jika Anda menerobos begitu cepat, itu akan menyebabkan kesulitan bagi keberhasilan Anda di masa mendatang. Jika aku mau, dengan kekayaan keluargaku, sangat mungkin bagiku untuk menembus alam roh tingkat 9 saat aku berusia 12 tahun. Tahukah kau mengapa aku baru mencapai alam roh tingkat 8 saat berusia 14 tahun? Itu karena dengan menggunakan sumber daya kultivasi untuk menerobos, itu melanggar aturan kultivasi bela diri. Pada saat yang sama itu membawa kekuatan, itu juga membebani tubuh dan itu akan menurunkan pemahaman seseorang di masa depan. Bahkan jika kamu bisa menjadi ahli tingkat 9 dalam waktu singkat, masa depan akan membawamu pada situasi sulit karena tidak akan pernah bisa menembus alam origin. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Suasana hati Sumei sedikit emosional, tetapi terlihat bahwa dia benar-benar khawatir pada Chu Feng. Melihat Sumei seperti itu, Chu Feng diam-diam senang namun hatinya sakit. Tentu saja, ia tahu bahwa jalan kultivasi bela diri membutuhkan kemajuan bertahap dan seseorang tidak dapat mencari keuntungan instan. Namun, itu hanya berlaku untuk orang normal, dan jelas, Chu Feng tidak dapat dilihat sebagai orang normal. Chu Feng paling memahami tubuhnya. Tubuhnya tidak terbebani karena peningkatannya yang cepat. Sebaliknya, tubuhnya menjadi semakin kuat. Namun, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Sumei karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan tubuhnya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak hanya memiliki kekuatan roh, dia bahkan memiliki tubuh khusus dan dia menyembunyikan gumpalan petir ilahi di dantiannya, kan? Chu Feng tidak akan dengan mudah memberitahu siapapun tentang rahasia itu. Jika dia bisa, dia akan menyembunyikannya sepanjang hidupnya. Aku mengerti, aku akan memperhatikannya. Karena tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Chu Feng hanya bisa tersenyum dan berkata singkat. Kalau begitu, berusahalah sebaik mungkin. Aku tidak ingin masa depanmu yang baik hancur hanya karena keuntungan sesaat. Melihat Chu Feng yang tersenyum, Sumei sedikit marah dan berbalik lalu memasuki kediamannya sendiri. Melihat punggung Sumei, Chu Feng merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Dia harus mengatakan bahwa dia beruntung memiliki seorang gadis yang begitu peduli padanya. Keesokan harinya, pagi hari. Langit baru saja mulai cerah dan Chu Feng sudah bangun dari tempat tidurnya. Hari ini adalah hari ujian murid inti. Murid inti. Sasaran penting pengembangan sekolah naga biru dan juga kekuatan utama sekolah naga biru. Posisi mereka dibandingkan dengan murid-murid pelataran dalam bagaikan langit dan bumi. Pertama-tama, para murid inti dapat menikmati sumber daya kultivasi terbaik dari sekolah naga biru. Kedua, keluarga mereka menerima perlindungan dari sekolah naga biru. Bagi mereka yang berani menyentuh keluarga para murid inti sekolah naga biru, itu berarti mereka menentang sekolah naga biru. Selain itu, tidak semua murid inti seperti Zhou Ziyuan. Kenyataannya, banyak murid inti yang sangat kuat dan sebagian besar dari mereka melangkah ke alam asal. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbakat dan beberapa kekuatan murid inti dapat disaingi oleh para tetua inti. Misalnya, Surou. Jika bukan karena dia memilih menjadi tetua pengadilan dalam, dia akan menjadi murid inti. Yang juga berarti, di antara murid inti, mungkin saja ada orang sekuat Surou. Jadi, dibandingkan dengan pelataran dalam, zona inti adalah tempat yang paling ingin dituju Chu Feng. Ada lebih banyak tantangan di sana dan dia menikmati kehidupan seperti itu. Itu adalah jenis kehidupan yang memaksanya untuk menjadi kuat. Lokasi ujian murid inti juga merupakan istana bawah tanah yang besar. Namun, ukuran istana bawah tanah itu jauh lebih besar daripada yang ada di ujian murid pengadilan dalam. Mekanisme di dalamnya juga jauh lebih berbahaya. Yang terpenting adalah tidak ada sedikit pun debu mekanisme ujian murid pengadilan dalam yang berubah. Di sisi lain, mekanisme ujian murid inti berubah hampir setiap tahun. Ada ratusan trik dan tidak ada yang tahu seperti apa mekanisme tahun ini. Tentu saja, selama Anda memiliki kekuatan absolut, Anda bisa lolos bahkan jika ada mekanisme yang lebih sulit. Pada saat itu, anggota aliansi 12 sayap memasuki istana bawah tanah yang besar. Oh, kali ini, aliansi Wings bergerak dalam skala yang cukup besar. Ada begitu banyak orang yang berpartisipasi. Hanya ada 12 orang. Bagaimana ini bisa dihitung sebagai skala besar? Hanya ada 33 anggota di Wings Lions. Kali ini, bisa dikatakan mereka menggunakan hampir setengah dari anggotanya. Bukankah itu skala yang besar? Itu benar. Hahaha. Ketika Chu Feng dan anggota aliansi sayap lainnya memasuki aula utama istana bawah tanah, mereka mendengar suara-suara mengejek. Memfokuskan pandangan mereka, dari dekat, ada dua kelompok orang. Satu kelompok adalah aliansi pedang dan yang lainnya adalah aliansi dunia.
Chu Feng melihat anggota aliansi pedang dan mereka mengirim 30 orang kali ini. Selain Jian Fengyi, satu-satunya orang di alam roh tingkat 9, ada 3 orang di alam roh tingkat 8 dan sisanya hanya di alam roh tingkat 7. Aliansi dunia juga memiliki 30 orang. Satu di antaranya berada di level 9, 2 di level 8, dan sisanya di level 7. Orang yang memiliki kekuatan tingkat 9, pemuda yang mengejek aliansi sayap dengan Jian Fengyi, jelas merupakan master aliansi dunia. Mengapa aliansi dunia bersatu dengan aliansi pedang? Melihat keharmonisan aliansi dunia dan aliansi pedang, beberapa anggota aliansi sayap merasa ada yang tidak beres. Tidak perlu khawatir tentang mereka. Ujian murid inti ini berbeda dengan ujian murid pengadilan dalam. Yang diandalkan adalah kekuatan pribadi. Lihatlah pintu masuk itu. Pintu-pintu itu tidak terhubung dan setiap orang hanya bisa memasuki salah satunya. Itu artinya, semua tahapan di dalamnya diselesaikan oleh satu orang. Tetapi, saya harus mengingatkan kalian bahwa setelah keluar dari istana bawah tanah, bukan berarti ujiannya lulus. Setelah keluar, kita akan memasuki Taman Bunga. Taman Bunga itu berisi banyak obat-obatan spiritual dan itu dihitung sebagai hadiah karena melewati istana bawah tanah. Berapa banyak yang bisa didapatkan akan bergantung pada kekuatanmu sendiri. Yang terpenting adalah ujian ini dibatasi waktu 4 jam. Itu artinya setelah memasuki istana bawah tanah, kita harus keluar dari Taman Bunga dalam waktu 4 jam atau kalian akan gagal dalam ujian. Si Tuyu tidak peduli dengan orang-orang dari aliansi dunia atau aliansi pedang. Dia menjelaskan poin-poin penting dari ujian murid inti kepada Chu Feng dan yang lainnya. Meskipun Wings Alliance tidak memiliki keunggulan jumlah atas World Alliance atau SWOT Alliance, dalam hal kekuatan, Wings Alliance memiliki keunggulan mutlak. Terutama ketika mereka memiliki monster seperti Chu Feng, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Jadi, mereka tidak takut pada aliansi pedang dan aliansi dunia. Mereka hanya khawatir apakah mereka bisa menjadi murid inti atau tidak. Jika mereka gagal dalam ujian, mereka akan kembali ke pelataran dalam untuk melanjutkan kultivasi. Bagi aliansi Wings, itu adalah bentuk penghinaan dan mereka bertekad untuk tidak membiarkan hal itu terjadi. Chu Feng, kudengar adikku mengatakan bahwa Taman Bunga itu diciptakan oleh pendiri sekolah naga biru, jadi itulah mengapa disebut Taman Bunga Naga Biru. Di dalam Taman Bunga Naga Biru, ada sejenis bunga yang disebut bunga 7 warna. Bunga 7 warna memiliki 7 jenis warna dan sangat indah. Namun, bunga-bunga ini sangat jarang terlihat dan jauh lebih berharga daripada obat spiritual. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk melihatnya, tetapi, aku benar-benar ingin melihatnya. Saat Su Mei berbicara kepada Chu Feng, matanya dipenuhi dengan kerinduan. Jangan khawatir, aku pasti akan membiarkanmu melihatnya. Chu Feng tersenyum dan berkata, jangan bicara omong kosong. Taman Bunga Naga Biru sangat besar dan bunga 7 warna sangat langka. Bunga-bunga itu tidak mudah ditemukan dan Anda hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Su Mei tidak percaya dengan kata-kata Chu Feng. Chu Feng hanya tersenyum tipis dan tidak menjelaskan apapun. Di sisi lain, saat dia melewati Jian Fengyi, dia tiba-tiba berhenti dan berkata kepadanya, jangan biarkan aku melihatmu di Taman Bunga Naga Biru atau aku akan menghajarmu dengan sangat parah sehingga bahkan ibumu tidak akan bisa mengenalimu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tanpa memberi kesempatan kepada Jian Fengyi untuk membantah, dia cepat-cepat pergi bersama Su Mei sambil membuat Jian Fengyi teramat marah.